Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan diskusi tentang herba diare. Jadi diare itu adalah keluarnya fases secara abnormal ya. Jadi secara tidak normal, yaitu berubah menjadi lembek atau bahkan cair. Dengan interval waktu yang sangat singkat, paling sedikitnya itu 3 kali dalam satu hari itu. Ada darahnya kadang dan juga tidak ada darah, tidak berdarah juga ya. Atau mungkin lendir ya, ada lendirnya di dalam tinja. Jadi diare itu adalah merupakan suatu keadaan terjadinya inflamasi mukosa lambung atau usus. Kondisi dapat disebabkan berbagai hal, diantaranya perubahan diet, intoleransi makanan seperti laktosa, gangguan inflamasi usus karena mengkonsumsi obat-obatan atau antibiotik, kandungan magnesium dalam atacit, infeksi bakteri atau yang lainnya. Jadi gejala klinis dari diare itu adalah yang pertama terasa mual dan mulas, terus badan lemas, nyeri pada perut, nyeri pada abdomen, ususnya bising ya, bunyi keruduk seperti itu. Terus fasesnya itu berdarah, disentri amuba itu terkena ya. Terus penurunan berat badan karena terhidrasi, cairan terlalu banyak keluar dari badan melewati fases sehingga badan menjadi turun. Terus pada perut terdapat gejala-gejala kram, nyeri dan pembengkakan pada perut di bagian yang bawahnya ya. Terus gerak ususnya itu terlalu cepat. Jadi biasanya itu pengobatan konvensionalnya adalah memakai oralit atau cairan infus ringer laktat, dektrosa 5% atau dektrosa dalam salin. Jadi oralit atau cairan infus ini fungsinya adalah untuk menghabisi rehidrasinya. Kemudian antispasmodik, bavarium dan mebeferin. Terus juga bisa pemberian obat anti diare yaitu loperamid, imodium atau kodein atau kodein fosfat. Terus antibiotik untuk diare karena adanya bakteri. Karena adanya bakteri dalam perut atau usus adalah ciprofloxacin atau cotrimoxazole, biasanya digunakan untuk mengatasi infeksi saluran cerna. Kemudian vitamin, mineral tergantung pada kebutuhannya, yaitu antaranya adalah vitamin B12, asam folat, vitamin A, vitamin K, zinc atau preparat besi dan lain-lain. Nah, ini biasanya pasien itu kita anjurkan setelah 24 jam itu diberi makan makanan yang lembut dan menghindari produk-produk susu ya. Nanti itu bisa memacu perut jadi diare lagi. Jangan mengkonsumsi atau membeli makanan dan minuman dari tempat yang kurang terjamin kebersihannya. Jadi di saat diare itu sebisa mungkin memasak masakan sendiri biar terjaga kebersihannya dan pastikan makanannya adalah makanan sehat. Kemudian mencari pertolongan medis secepatnya apabila ditemukan tanda-tanda dehidrasi ya, diinfus bisa nanti. Terus mencegah penularan bakteri penyebab diare dengan mencuci tangan setelah BAB sebelum makan atau saat menyiapkan. Jadi mencuci dengan bersih ya setelah BAB. Supaya apa? Supaya nggak tertular, karena BAB ini cepat menularnya. Terus kemudian berikan larutan madu dan garam ya, madu sama garam, berikan larutan itu.
Nah, terapi herbanya itu salah satunya tadi madu dan garam, kemudian apel atau daun jambu biji, daunnya jambu pinci. Itu untuk meningkatkan konsistensinya dari si vases itu. Teh hijau atau salak ya, teh hijau atau salak. Beli salak, konsumsi. Itu mengikat cairan ke dalam usus. Fungsi dari teh hijau atau salak itu adalah supaya cairan itu terikat di dalam usus, supaya tidak vasesnya itu kembali keras. Sambiloto sebagai antispasmodik atau antibiotik alamiah. Kunyit antiseptik alamiah atau anti mual. Jadi untuk mual-mual itu adalah dengan kunyit. Air kelapa untuk pengganti dari elektrolit yang terbuang. Madu itu antibiotik alamiah dan sangat baik mengatasi gangguan pencernaan, pengganti glukosa. Terus obat-obatan herba yang berada di klinik sehat itu seperti yang herbal ini ya, enteriquit setiap 2 jam sampai diare berhenti, atau andrographic herbs atau antibiotic caps atau abiotiquid itu ya. Terus kemudian atau madu sehat, dosis dapat dilihat pada brosur produknya ya. Dosis dapat disesuaikan tergantung kondisi pasien. Itu nih sumbernya adalah dari ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.